Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi kode etik. Adapun materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dan tujuan kode etik profesi. Kode etik profesi pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang yang bergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa layanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya. Kode etik guru di Indonesia pada garis besarnya mencakup dua hal, yaitu preambul sebagai pernyataan prinsip dasar pandangan terhadap posisi, tugas, dan tanggung jawab guru, dan pernyataan-pernyataan yang berupa rujukan teknis operasional yang termuat dalam 9 butir batang tubuhnya. Ke-9 butir itu memuat hubungan guru atau tugas guru dengan: yang pertama, pembentukan pribadi peserta didik; yang kedua, kejujuran profesional; yang ketiga, kejujuran dalam memperoleh dan penyimpanan informasi tentang peserta didik; yang keempat, pembinaan kehidupan sekolah; yang kelima, orang tua, murid, dan masyarakat; yang keenam, pengembangan dan peningkatan kualitas diri; yang ketujuh, sesama guru atau hubungan kesejawatan; yang kedelapan, organisasi profesi; dan yang kesembilan, pemerintah dan kebijakannya pemerintah di bidang pendidikan. Yang ketiga, etos kerja dan profesionalisme guru. Profesi diukur berdasarkan kepentingan dan tingkat kesulitan yang dimiliki. Dalam dunia keprofesionalan, kita mengenal sebagai terminologi kualifikasi profesi, yaitu profesi, semi profesi, terampil tidak terampil, dan kuasi profesi. Gilley dan England 1989 mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliput aspek yaitu ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan atau kecakapan, dan berkaitan dengan kepentingan umum. Etika bersumber pada norma-norma moral yang berlaku. Sumber yang paling mendasar adalah agama sebagai sumber keyakinan yang paling asasi, filsafat hidup. Dalam dunia pekerjaan, etika sangat diperlukan sebagai landasan perilaku kerja pada guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dengan etika kerja itu, maka usaha dan kualitas kerja dapat terwujudkan sehingga menghasilkan kualitas pribadi dan kinerja yang efektif, efisien, dan produktif. Slogan yang kiranya patut dijadikan landasan etika kerja para guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan tugasnya pembelajaran. Yang pertama, menjadi guru adalah meneruskan perjuangan para ulama. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang kedua, menjadi guru adalah ibadah. Yang ketiga, menjadi guru adalah berkah. Yang keempat, menjadi guru adalah pengabdian ilmu. Yang kelima, menjadi guru adalah amanah. Secara umum, kode etik ini diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain seperti berikut. Yang pertama, untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dan para pelaksana
sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan. Yang ketiga, melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan. Yang keempat, melindungi anggota masyarakat dan praktek-praktek yang menyimpang dan tentunya yang berlaku. Sedangkan kata etos bersumber dan pengertian yang sama dengan etika, yaitu sumber-sumber nilai yang dijadikan rujukan dalam pemilihan dan keputusan berlaku. Etos kerja lebih merujuk kepada kualitas kepribadian dimensi kehidupannya. Kualitas untuk kerja dan hasil kerja banyak ditentukan oleh kualitas etos kerja ini. Sebagai suatu kondisi internal, etos kerja mengandung beberapa unsur, antara lain disiplin kerja, sikap terhadap pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan bekerja. Yang keempat, kode etik guru Indonesia. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan mendomani dasar-dasar sebagai AD atau ART PGRI 1994. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, urusan memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Ikrar Guru Indonesia. Selain kode etik guru Indonesia, PGRI juga menyusun Ikrar Guru Indonesia AD atau ART PGRI 1994 yang menyatakan 1. Kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami guru Indonesia adalah pengembang dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi perjuangan kesatuan bangsa yang berwatak kekurangan. Yang kelima, kami guru Indonesia mewujudkan tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Yang keenam, model pengembangan profesionalitas guru. Pengembangan profesionalitas guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi
kelompok guru maupun individu guru sendiri. Menurut Danim Sukaningtyas 2005, dari perspektif institusi, pengembangan profesionalitas guru dimaksudkan untuk memegang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Profesionalitas dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian serta optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini. Maka profesionalitas guru atau pendidik merupakan suatu keharusan, terlebih lagi apabila kita melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan segala hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu yang pertama, perkembangan iptek, yang kedua, persaingan global bagi lulusan pendidikan, yang ketiga, otonomi daerah, dan yang terakhir, keempat, implementasi kurikulum 2013. Pengembangan iptek yang tepat menuntut setiap guru dihadapkan pada penguasaan hal-hal baru berkaitan dengan materi pembelajaran atau pendukung pelaksana pembelajaran, seperti penggunaan internet untuk pembelajaran, program multimedia, dan lain sebagainya. Diberlakukannya pasar bebas melalui APTA mengidentifikasikan bahwa setiap lulusan pendidikan Indonesia akan bersaing dengan lulusan dari sekolah-sekolah yang berada di Asia. Kondisi ini semakin memaksa guru untuk segera dan dengan cepat memiliki kualitas dan meningkatkan untuk nantinya bisa menghasilkan lulusan yang kompeten. Perancangan implementasi K13 menunjukkan bahwa kualifikasi personalisme harus benar-benar dimiliki oleh setiap guru apabila menginginkan kelulusan yang memiliki kompetensi sebagaimana diharapkan. Lebih khususnya lagi, Sanusi et al. Sanusi 1991 mengajukan 6 asumsi yang melandasi perlunya profesionalitas dalam pendidikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan yang dapat dikembangkan segala potensinya. Sementara itu, pendidikan dilandasi dari nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia. Yang kedua, pendidikan dilakukan secara internasional, yakni secara sadar dan bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai baik secara universal, nasional maupun lokal, yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik, dan pengelola pendidikan. Yang ketiga, teori-teori pendidikan merupakan kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan. 7. Strategi pengembangan keprofesionalitas guru. Yang pertama, in-house training. Yang kedua, program magang. Yang ketiga, kemitraan sekolah. Yang keempat, belajar jarak jauh. Yang kelima, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Yang keenam, kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Yang tujuh, pembinaan internal oleh sekolah. Yang kedelapan, pendidikan lanjut. Yang kesembilan, diskusi masalah-masalah pendidikan. Dan yang 10, seminar. 11, workshop. 12, penelitian. 13, penulisan buku atau bahan ajar. 14, pembuatan media pembelajaran. 15, pembuatan karya teknologi atau karya seni. 8. Pengembangan keprofesian berkelanjutan guru di Kementerian Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan PMA nomor 38 tahun 2018 tentang pengembangan keprofesionalan berkelanjutan guru yang diinisiasi Direktorat GTK Ditjen Pendis Kemenak RI, merupakan PMA yang melahirkan konsep pengembangan profesionalisme guru berbasis KKG atau MGMP, PKB,
Guru bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru dan dalam mengembangkan tugas sebagai pendidik. Pengembangan keprofesian berkelanjutan guru diperuntukkan pasal 4. Yang pertama, guru PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. 2. Guru pendidikan agama PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 3. Guru PNS Kementerian Agama yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 4. Guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. 5. Guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan dalam binaan Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh masyarakat. 6. Guru pendidikan agama bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pengembangan keprofesian berkelanjutan guru sesuai dengan pasal 5 dilaksanakan dengan prinsip komprehensif, mandiri, terukur, terjangkau, multi pendekatan, dan inklusif. Penjelasan keenam prinsip tersebut adalah komprehensif sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A bermakna pengembangan kompetensi guru dilaksanakan secara utuh meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua, mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf P bermakna pengembangan kompetensi guru dapat menumbuhkan kesadaran dan inisiatif bagi guru. Yang ketiga, terukur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, makna pengembangan kompetensi guru dapat dipantau dan dievaluasi serta berdampak langsung pada peserta didik, pada prestasi peserta didik. Yang keempat, terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini huruf D bermakna pengembangan kompetensi guru dapat dilaksanakan dengan mudah oleh guru tanpa meninggalkan tugas di satuan pendidikan. Yang kelima, multi pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E bermakna pengembangan kompetensi guru dilakukan dengan beragam metode untuk mengakomodir semua kondisi guru. Yang keenam, inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F bermakna pengembangan kompetensi guru dapat diikuti oleh semua guru tanpa memandang keterbatasan fisik dan perbedaan sosial, ekonomi, jenis kelamin, suku, dan golongan. Komponen pengembangan keprofesian berkelanjutan guru terdiri atas pasal 6. Pengembangan diri yang meliputi pendidikan dan pelatihan fungsional dan kegiatan pengembangan diri lainnya yang dilakukan sendiri oleh guru atau forum kerja guru. Yang kedua, publikasi ilmiah yang meliputi presentasi pada forum ilmiah dan publikasi pada penerbitan ilmiah. Yang ketiga, karya inovatif yang meliputi yang pertama, penyusun standar. Yang kedua, pembuatan media dan sumber belajar. Yang ketiga, pengembangan atau penemuan teknologi. Pengembangan keprofesian berkelanjutan guru diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaporan. Perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan meliputi yang pertama, persyaratan peserta, kedua, asesmen guru, yang ketiga, analisis kebutuhan pengembangan profesi, yang keempat, rencana pengembangan profesi, dan yang kelima, pengembangan bahan dan pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Pelaksanaan PKB
dapat dilakukan oleh pemerintah, penyelenggaraan pendidikan, asosiasi atau organisasi profesi, dan lembaga atau organisasi terkait dengan ketentuan. Yang pertama, mengacu pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan guru yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kemajuan dan hasil belajar peserta selama dan di akhir program. Yang ketiga, menerbitkan sertifikat pelatihan dan atau sertifikat kompetensi. Dan yang keempat, membangun komunitas belajar lingkungan yang meningkatkan kompetensi guru. Biaya pelaksanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan guru dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapat dan belanja daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat, yang meliputi biaya mandiri, hibah, dan corporate social responsibility. Sekian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.